Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Roy dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiertri Amanda selaku moderator dari kelompok 5. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Tipin Kusuma, Anggriani, Meriana, Inayatu Sifa, Happy Wijayanti, Anissa Sonia Pratiwi, Weni Aditya, dan yang terakhir ada Mayang Aristawitya. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan Nusantara, hakikat, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, peranan wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, ajaran dasar wawasan Nusantara, sasaran implementasi wawasan Nusantara, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Tipin. Kepada Saudara Tipin, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara dari kata Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Hindia dan Pasifik. Menurut GBHN, tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kesimpulannya, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tipin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Sonia. Kepada Anissa Sonia, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kita memandang bahasa Indonesia dan Nusantara merupakan suatu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dalam GBHN, disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan, antara lain, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional yaitu mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai kawasan kewilayahan atau pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Adapun tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun kepentingan daerah. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Anissa Sonia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Happy Wijayanti. Pada Happy, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan wawasan Nusantara.
Peranan wawasan dalam kehidupan nasional dikembangkan peranannya untuk yang pertama di sini ada mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Cara mewujudkan yang paling mudah dilakukan yaitu toleransi atas semua perbedaan yang ada. Di sini karena dilihat dari latar belakang Indonesia yang memiliki keberagaman atas banyaknya suku, ras, agama, budaya, bahasa, budaya, dan lainnya, jadi memandang keberagaman itu sebagai kekayaan, bukan pemisah atau pembeda. Yang kedua, ada menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini tuh berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antar bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Bisa dilihat di Indonesia itu masih banyak warganya yang suka membuang sampah gitu sembarangan. Jadinya lingkungan itu tidak baik, tidak elok dilihat, terus mengakibatkan bencana alam, mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Yang ketiga di sini ada menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Happy atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mariana. Kepada Saudari Mariana, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan Nusantara ini merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Adapun visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara itu adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia dalam paradigma nasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi negara, dan dasar negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 atau landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga ada sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang keempat ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir ada GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mariana atas penyampaian materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Kepada Saudari Bella, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Maaf, slide-nya bisa next. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai sasaran implementasi wawasan Nusantara. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional telah menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air, serta utuh dan menyeluruh dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu ada bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya, sehingga menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Bidang yang kedua yaitu bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara.
orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil serta menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Bidang yang ketiga yaitu ada sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya berada pada saling menghargai serta menghormati setiap perbedaan maupun keberagaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah maupun penghasilan nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat, serta menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima, serta menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya, dan sekaligus sebagai karunia Tuhan. Bidang yang terakhir yaitu ada pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam suatu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia guna menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Berikut materi yang saya dapat sampaikan, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Bella. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Mayang. Pada Saudari Mayang, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ajaran dasar wawasan Nusantara. Ajaran dasar wawasan Nusantara itu untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang kemudian diberi nama wawasan Nusantara. Terdapat dua landasan mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, terdapat landasan ideal, Pancasila. Pancasila itu diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan, serta kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Lalu yang selanjutnya adalah landasan konstitusional di dalam Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Maya yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Weni. Kepada Saudari Weni, disilakan. Materi selanjutnya adalah dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Indonesia memiliki wilayah luas, maka hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Di Indonesia, ada 4 macam tantangan dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Artinya, memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning dan untuk negara berkembang dengan top-down planning. Hal ini berbeda karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga perlu adanya landasan operasional oleh GBHN. Untuk itu, pemerintah dapat memperkuat masyarakat dengan memberi prioritas pada pengembangan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan di sebuah aspek kehidupan. Contohnya dengan melakukan pelatihan kader kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas BPD atau Badan Permusyawaratan Daerah, dan pengelolaan sanggar seni budaya daerah. Yang kedua,
dunia tanpa batas atau globalisasi. Slide selanjutnya. Sekarang ini dunia menjadi transparan tanpa mengetahui perbatasan nasional yang mana hal itu membuat dunia menjadi tak terbatas. Hal ini dapat menjadi tantangan karena dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia dalam aspek kehidupannya. Maka itu perlu adanya penguasaan terhadap iptek untuk dapat bertahan dalam persaingan global itu. Contoh, bimbel online yang dapat diakses melalui internet seperti Ruang Guru. Lalu ada e-wallet yang dapat menggantikan fungsi uang kertas seperti PayPal, Dana, GoPay, dan video call yaitu telepon yang mampu menangkap video juga seperti Zoom dan Gmeet. Lalu yang ketiga ada era baru kapitalisme. Era ini diterapkan oleh negara kapitalis dengan terus mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat perlahan meruntuhkan sikap, pendirian, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan. Seperti yang tertulis dalam buku karangan Sloan dan Zureker, di mana tertulis, di era baru kapitalisme, sistem ekonomi harus menghasilkan keuntungan dengan melakukan kegiatan yang luas yang mencakup aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru dalam sistem ekonomi, yaitu keseimbangan. Lalu oleh Lester Thurow yang tertulis dalam bukunya The Future of Capitalism menekankan bahwa bertahan hidup di era baru kapitalisme membutuhkan strategi baru yang mencari keseimbangan antara pemahaman individu dan pemahaman sosialis. Strategi baru yang dikonfirmasi oleh Thurow pada dasarnya berakar pada filosofi Pancasila bangsa Indonesia yang membutuhkan keharmonisan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara individu, masyarakat, bangsa, manusia, dan dalam semesta serta penciptanya. Lalu yang keempat, ada kesadaran warga negara. Yang pertama, pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban dapat dilihat dari pandangan Indonesia terhadap hak dan kewajiban, di mana manusia Indonesia punya kedudukan hak dan kewajiban yang sama rata. Contoh, seorang pelajar berkewajiban untuk tidak berisik selama guru mengajar. Apabila dia tidak menjalankan kewajibannya, maka dia tidak akan mendapatkan hak untuk belajar. Lalu yang kedua, kesadaran bela negara. Diperlukan guna menguji kemerdekaan perjuangan dengan cara melakukan perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan. Contohnya, menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau kampus. Yang kedua, masuk ke sekolah dan kampus tepat waktu. Lalu yang terakhir, memakai seragam bagi anak sekolah atau memakai pakaian yang rapi serta sopan oleh mahasiswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Weni. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Inaya. Pada Saudari Inaya, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Jadi sejauh ini kita tahu bahwa wilayah Indonesia ini terfragmentasi sebagai akibat dari adanya hukum kolonial Belanda, Ordonansi 1939. Nah, hanya setelah deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, wilayah Indonesia ini menjadi wilayah satu kesatuan, yang dimana laut yang ada di wilayah Indonesia ini bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Konsep wawasan Nusantara memberikan kesan bahwa Indonesia sebagai unit regional adalah unit kebijakan politik, budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Atau bisa juga dikatakan bahwa Peruja Nusantara sebagai unit politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perspektif seperti ini penting sebagai dasar visual bagi masyarakat, terutama ketika melaksanakan proyek pembangunan. Sebagai unit kesatuan politik ini, wawasan Nusantara ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama, bahwa kegiatan dalam politik itu dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila itu dijadikan sebagai falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia dan sebagai ideologi bangsa. Nah, yang ketiga, kebulatan wilayah nasional ini merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatu matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Nah, yang ketiga,
bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Nah, yang selanjutnya, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia ini harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki 3 makna. Yang pertama, kesatuan ekonomi itu adalah modal dan milik bersama bangsa, dan keperluan sehari-hari itu harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi di seluruh wilayah merupakan satu kesatuan yang diselenggarakan sebagai unit bersama atas asas keluargaan. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini memiliki makna bahwa yang pertama, ancaman yang datang itu merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh seluruh warga negara, seluruh bangsa dan negara. Nah, yang kedua ini, warganya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Inayati Siva yang telah memaparkan materi terakhir. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.